Yang pertama ada abstrak dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif peta konsep dalam membantu mahasiswa memahami materi kuliah bumi dan antariksa. Hasil survei terhadap 7 mahasiswa menunjukkan bahwa mayoritas berpendapat peta konsep sangat membantu dalam memahami konsep dasar. Namun, efektivitasnya dalam menghemat waktu dan meningkatkan daya ingat jangka panjang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kesesuaian peta konsep dengan gaya belajar individu juga bervariasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peta konsep memiliki potensi, namun perlu ada penyesuaian untuk optimalisasi penggunaannya. Kata kunci yang digunakan adalah peta konsep. Baik, akan saya lanjutkan dengan pembahasan pendahuluan. Mata kuliah Bumi dan Antariksa merupakan satu konsep disiplin ilmu yang mengkaji konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan alam beserta pengimplementasiannya pada proses pembelajaran di sekolah dasar. Mata kuliah ini berperan penting dalam membantu mahasiswa membangun kemampuan literasi sains, khususnya dalam memahami fenomena alam, hubungan antar unsur di bumi maupun di luar angkasa. Konsep pembelajaran mata kuliah Bumi dan Antariksa bersifat abstrak dengan interkoneksi antara materi satu dengan materi yang lainnya. Hal ini membutuhkan pemahaman mendalam dan visualisasi yang baik agar mahasiswa dapat menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Konsep menjadi salah satu teknik pembelajaran visual yang telah terbukti efektif dalam membantu peserta didik mengorganisasikan informasi, membangun hubungan antara konsep-konsep pembelajaran, dan meningkatkan pemahaman. Dengan menjanjikan informasi dalam bentuk diagram yang sederhana, peta konsep memungkinkan mahasiswa untuk melihat gambaran keseluruhan suatu topik yang sedang dipelajari dan mengidentifikasi hubungan antara komponennya. Namun demikian, masih terbatasnya penelitian yang mengkaji secara spesifik penerapan peta konsep dalam pembelajaran mata kuliah Bumi dan Antariksa, terutama pada tingkat perguruan tinggi. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis sejauh mana persepsi mahasiswa mengenai efektivitas teknik pembelajaran peta konsep dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep kompleks dalam mata kuliah Bumi dan Antariksa. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu metode penelitian kuantitatif deskriptif untuk menggali persepsi 7 mahasiswa terhadap penggunaan peta konsep dalam pembelajaran mata kuliah Bumi dan Antariksa. Dengan jumlah sampel yang terbatas, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai persepsi mahasiswa secara mendalam. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan awal untuk penelitian yang lebih lanjut dengan skala yang lebih besar. Oke, untuk hasil, setelah kita menyebarkan kuesioner yang berisi angket-angket pertanyaan tentang efektivitas peta konsep ini kepada mahasiswa PGSD FIP UNJ semester 3, didapatkan data bahwa bagian yang pertama yaitu efisiensi dalam pemahaman materi. Dengan pernyataan, teknik peta konsep memudahkan saya memahami konsep-konsep dasar dalam mata kuliah Bumi dan Antariksa. Dengan jawaban 4 responden menjawab sangat setuju dan 3 responden menjawab setuju. Mayoritas responden mengakui bahwa teknik ini mempermudah mereka dalam memahami materi, sehingga dapat disimpulkan bahwa peta konsep merupakan pendekatan pembelajaran yang efisien dan layak dipertimbangkan untuk diterapkan lebih luas dalam proses pembelajaran. Untuk bagian kedua, yaitu bagian efisiensi dalam proses pembelajaran, dengan pernyataan peta konsep membantu saya menghemat waktu dalam belajar materi Bumi dan Antariksa. Dengan jawaban responden, 1 responden menjawab sangat setuju, 1 responden menjawab sangat setuju, dan 5 responden menjawab tidak setuju. Jadi, meski ada sebagian kecil responden yang merasa terbantu, hasil secara keseluruhan mengindikasikan bahwa teknik peta konsep mungkin memerlukan penyesuaian atau pengoptimalan untuk meningkatkan efisiensi waktu belajar.
Faktor-faktor seperti kesulitan dalam membuat peta konsep atau perlunya waktu tambahan untuk memahami hubungan antar konsep bisa menjadi penyebab persepsi ini. Baik, selanjutnya bagian ketiga tentang peningkatan daya ingat dan pemahaman jangka panjang dengan pernyataan, dengan menggunakan peta konsep, saya lebih mudah mengingat materi jangka panjang. Dengan jawaban responden, 2 responden menjawab sangat setuju, 1 responden menjawab setuju, dan 4 responden menjawab tidak setuju. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun peta konsep memiliki potensi dalam meningkatkan daya ingat bagi sebagian individu, efektivitasnya tidak dirasakan secara merata. Kemungkinan faktor-faktor seperti gaya belajar individu, keterampilan dalam membuat peta konsep, atau kompleksitas materi dapat mempengaruhi persepsi dan hasil belajar mereka. Yang terakhir, bagian keempat, kesesuaian dengan gaya belajar. Dengan pernyataan, teknik peta konsep sesuai dengan gaya belajar saya. Dengan jawaban responden, 3 responden menjawab setuju, 3 responden menjawab tidak setuju, dan 1 responden menjawab sangat tidak setuju. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa teknik peta konsep cocok untuk sebagian responden, tetapi tidak efektif untuk yang lain. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan gaya belajar individu seperti preferensi visual, kinestetik, atau auditori, yang mungkin lebih membutuhkan pendekatan pembelajaran lain. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan efektivitas teknik peta konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik peta konsep ini efektif dalam membantu mahasiswa memahami konsep dasar dalam mata kuliah Bumi dan Antariksa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Huswatun Hasanah di tahun 2019 yang menyatakan bahwa peta konsep ini mendukung pembelajaran menjadi lebih bermakna dengan mengintegrasikan pengetahuan yang telah dimiliki dan membangun pemahaman baru. Namun meskipun teknik ini diterima dengan baik, tantangan terkait efisiensi waktu masih menjadi perhatian utama. Selanjutnya adalah tantangan dan efisiensi waktu. Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa peta konsep tidak menghemat waktu dalam proses belajar. Proses pembuatan dan juga pemahaman hubungan antar konsep membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama karena sifat materi mata kuliah Bumi dan Antariksa ini yang kompleks dan saling berhubungan. Hal ini menunjukkan bahwa visualisasi yang memadai sangat diperlukan untuk mempermudah mahasiswa dalam mengintegrasikan konsep-konsep tersebut. Selanjutnya itu adalah kaitannya dengan teori konstruktivisme. Dalam konteks teori konstruktivisme oleh David Ausubel ini, peta konsep ini memfasilitasi proses belajar yang mendalam dan terstruktur. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan adanya keberagaman dalam persepsi mahasiswa terkait efektivitas peta konsep dalam meningkatkan daya ingat jangka panjang. Meskipun beberapa mahasiswa merasakan manfaatnya, mayoritas merasa teknik ini kurang efektif untuk membantu mereka mengingat materi. Faktor-faktor seperti gaya belajar individu, keterampilan dalam membuat peta konsep, dan kompleksitas materi dapat mempengaruhi persepsi ini. Lalu selanjutnya itu ada kesesuaian dengan gaya belajar mahasiswa. Peta konsep ini tuh dianggap sebagai alat yang efektif untuk membantu pemahaman konsep, tetapi tidak selalu cocok dengan semua gaya belajar. Sebagian besar responden merasa bahwa teknik ini sesuai dengan gaya belajar mereka. Namun, ada juga yang merasa kurang cocok atau kurang sesuai, terutama bagi mahasiswa yang memiliki atau mengandalkan pendekatan kinestetik ataupun auditori. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya variasi metode pembelajaran agar dapat mengakomodasi keberagaman gaya belajar yang dimiliki oleh mahasiswa. Oke, selanjutnya itu adalah keterbatasan penelitian. Keterbatasan utama penelitian ini adalah jumlah sampel yang kecil, yaitu hanya melibatkan 7 orang mahasiswa. Hal ini membuat hasil dari penelitian belum sepenuhnya representatif untuk populasi mahasiswa yang lebih luas. Penelitian ini lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan beragam diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan peta konsep dalam pembelajaran mata kuliah Bumi dan juga Antariksa. Baik, maka dari penelitian kali ini dapat disimpulkan secara keseluruhan, meskipun peta konsep memiliki potensi besar dalam mendukung pemahaman konsep dasar, hasil kuesioner menunjukkan bahwa metode ini memerlukan optimalisasi untuk meningkatkan efisiensi waktu belajar, daya ingat, dan kesesuaian dengan gaya belajar yang beragam.
Peta konsep memang memiliki potensi yang baik dalam pembelajaran, tetapi perlu diingat bahwa tidak semua orang cocok dengan metode ini. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, penting bagi dosen untuk memberikan berbagai pilihan strategi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing mahasiswa.